Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bergabung di Budian Channel. Bertemu kembali kita di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 11. Materi kita kali ini adalah pengurusan jenazah. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang wafat, kita sering mendengar istilah takziah. Jadi takziah itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengunjungi kerabat dekat atau keluarganya yang tertimpa musibah kematian. Jadi bertakziah atau melayat hukumnya adalah sunnah. Adab orang bertakziah yakni menghindari sebanyak mungkin hal-hal yang tidak pantas atau tabu. Selanjutnya menampakkan rasa duka, tidak banyak berbicara, tidak mengumbar senyum, sebab bisa menimbulkan rasa tidak suka. Terkait dengan waktu, Islam menggariskan rentang waktu takziah cukup 3 hari. Hal ini bertujuan bukan sekedar tidak berlama-lama menanggung kesedihan, tetapi juga memberikan semangat untuk meneruskan hidup secara normal bagi keluarga yang ditinggalkan. Adapun tujuan takziah diantaranya adalah yang pertama adalah memberikan bantuan moral dan material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, menemani, ikut bersimpati dan berempati, memberi juga hiburan dan nasihat agar ahli keluarga yang ditinggalkan menerima musibah ini dengan sabar dan tabah. Selanjutnya mendoakan yang meninggal agar diampuni segala khilaf dan salah, dilimpahkan segala rahmat, mendapatkan nikmat kubur, dan diteguhkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Terakhir adalah menjadikan sebagai ibrah atau pelajaran bersama, muhasabah diri atau introspeksi diri, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Seperti dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait kematian dan kehidupan akhirat, serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum ziarah kubur adalah sunnah termasuk saat hari raya Idul Fitri. Merujuk dari buku Syarah Aqidah Al-Husnul wal Jamaah karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas, manfaat ziarah kubur antara lain adalah melembutkan hati, mengingatkan kepada kematian, dan mengingatkan akan negeri akhirat. Dengan berziarah kubur juga diharapkan kita bisa selalu mengingat kematian sehingga kita bisa meningkatkan iman Islam kita sebagai umat muslim. Saat ziarah kubur ada adab dan tata caranya, antara lain saat masuk di pintu gerbang kuburan dianjurkan untuk membaca doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal inna insya'allahu bikum lahikuna kunna nas'alukallahal afwa wal afiyah. Rawahu Muslim. Artinya, selamat sejahtera wahai kaum muslimin dan muslimat yang ada dalam kubur. Kami insya Allah akan menyusul kamu. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kami dan kamu mendapatkan pembersihan dari dosa dan keselamatan. Hadis riwayat Muslim. Kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunnatullah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Kematian merupakan hal yang pasti, cepat atau lambat pasti akan datang. Semua makhluk hidup akan merasakan mati. Tidak ada seorang pun, baik kaya, miskin, berpangkat atau orang biasa, tua, muda maupun yang siap atau tidak siap, semua akan menjemput kematian. Pengurusan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah. Sebagian muslim harus melibatkan diri untuk mengurusnya. Tidak boleh semuanya abai, cuek, atau masa bodoh. Meskipun hukumnya fardu kifayah. Kecuali bila hanya terdapat satu orang saja, maka hukumnya menjadi fardu ain. Maksud dari fardu kifayah di sini adalah jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan, maka kaum muslimin yang lainnya tidak terkena kewajiban atau dosa.
Sebaliknya, jika tidak ada satupun, maka berdosalah semuanya. Tentu yang terkena dosa adalah kaum muslimin yang berada tidak jauh dari tempat tinggal jenazah. Mengurus jenazah itu meliputi 4 kegiatan, diantaranya adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas dukungannya. Semoga bermanfaat. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.